Pelaksanaan pembelajaran praktik baik atau best praktik pembuatan teknologi tekstil EcoPrint. Present by Guru Tata Busana SMK Negeri 1 Wonosari. SMK Negeri 1 Wonosari merupakan sekolah kejuruan yang memiliki 5 bidang program keahlian yang menerapkan program sekolah PK dengan implementasi kurikulum merdeka. Di antaranya program keahlian tata busana atau desain pembuatan busana. Pelaksanaan pembelajaran praktik baik atau best praktik merupakan implementasi kurikulum merdeka sebagai bentuk publikasi ilmiah yang dilakukan para pendidik di satuan kependidikan. Praktik baik tersebut didasarkan pada penguasaan substansi materi dan pedagogi yang teraplikasi dalam kegiatan pembelajaran, sehingga menghasilkan kegiatan bermakna bagi peserta didik. Ada banyak metode yang bisa digunakan di dalam pelaksanaan pembelajaran praktik baik, di antaranya Project Based Learning. Maksud dan tujuan pelaksanaan pembelajaran teknologi tekstil dengan metode pembelajaran Project Based Learning. 1. Mengupayakan pembelajaran berbasis Project Based Learning yang optimal. 2. Menjadikan peserta didik sebagai subjek utama di dalam pelaksanaan pembelajaran. 3. Meningkatkan kemampuan 4C, yaitu kritik, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran praktik baik best praktik pada pembuatan tekstil EcoPrint dengan model pembelajaran Project Based Learning. Perencanaan pelaksanaan meliputi persiapan alat dan bahan, langkah-langkah pembuatan EcoPrint, penilaian pembelajaran untuk merefleksi pelaksanaan pembelajaran praktik baik atau best praktik dengan model pembelajaran Project Based Learning, meliputi aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek hasil ataupun produk. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan EcoPrint. EcoPrint merupakan salah satu teknik pewarnaan dan pemberian motif pada kain dengan bahan-bahan alami yang berasal dari tumbuhan seperti kayu, kulit, batang, pohon, daun, bunga, ataupun bagian tumbuhan lainnya yang mengandung zat pigmen warna. Alat dan bahan pembuatan EcoPrint di antaranya ember, sendok, gelas ukur, kayu, gas, kompor, panci kukus, rafia, besi, selang, plastik, dan lakban. Sedangkan untuk bahannya diantaranya kain utama 2 meter, kain blanket 2,5 meter. Kemudian ada air, TRO, soda, cuka, tawas, baking soda, tunjung bubuk atau tunjung kristal, kalsium karbonat, dan zat warna alam seperti secang, jolawe, teger, dan tinggi. Alur pembuatan teknologi tekstil EcoPrint. Tahapan yang pertama yaitu scoring, bagian dari persiapan proses untuk menghilangkan kotoran berupa minyak, lilin yang menempel pada kain. Siswa harus menyiapkan air 5 liter yang dihangatkan, kemudian masukkan 10 gram TRO dan 20 gram soda. Tempatkan kain pada bak plastik dan tuangkan air setelah dicampur dengan larutan tersebut. Aduk beberapa saat, kemudian tutup wadahnya. Biarkan kain terendam selama 8 jam. Setelah itu, kucek ataupun dicuci dan biarkan sampai mengering. 5 liter yang dihangatkan, kemudian masukkan 10 gram TRO dan 20 gram soda. Kucek ataupun dicuci dan biarkan sampai mengering. Setelah itu, tempatkan kain pada bak plastik dan tuangkan air setelah dicampur dengan larutan tersebut. Aduk beberapa saat, kemudian tutup wadahnya. Biarkan kain terendam selama 8 jam.
Selanjutnya adalah teknik printing atau tata daun. Teknik ini digunakan untuk memberikan motif awal, yaitu menata daun-daun yang digunakan sebagai ekoprint dengan cara bersihkan lantai dan basahi dengan secukupnya. Bentangkan kain, lalu tempelkan daun-daun yang digunakan sebagai motif untuk membentuk pola-pola tertentu. Setelah kain yang akan dijadikan sebagai ekoprint sudah tertata daun dengan rata, maka tutuplah dengan blanket, yaitu kain yang digunakan untuk mentransfer zat warna. Kemudian ditekan sampai merata antara kain yang akan digunakan sebagai ekoprint dan kain blanket. Selanjutnya, gulung dengan selang atau besi. Teknik menggulung harus benar-benar kuat, kencang, dan tidak boleh kendor. Gulungan kain juga harus tertutup plastik. Kemudian tali gulung pakai rafia pada beberapa tempat. Tutup gulungan dengan lakban bening sambil menarik lakban kuat-kuat. Yang terakhir adalah mengukus gulungan selama 2-3 jam tergantung kualitas panas dalam air dan kompor tersebut. Setelah proses perebusan selesai, maka ekoprint sudah bisa dibuka dengan cara membuka tali rafia atau lakban yang digunakan untuk menutup kain blanket dan kain ekoprint. Kemudian membersihkan sisa-sisa daun dari pembuatan motif tersebut. Setelah itu, kain ekoprint dicuci, kemudian dikeringkan. Kain ekoprint yang sudah kering siap digunakan menjadi produk fashion ataupun tekstil sebagai bentuk praktek dari pelaksanaan pembelajaran praktik baik. Hal ini kain ekoprint dapat dimanfaatkan sebagai baju ataupun produk-produk fashion. Pada pelaksanaan pembelajaran ini, siswa melakukan pelaksanaan dari mulai awal sampai dengan akhir, sehingga siswa mengerti untuk pembuatan ekoprint, alat-alat yang digunakan, serta hasil yang telah mereka capai. Sehingga praktek pembelajaran tersampaikan secara maksimal pemahaman siswa dalam pembuatan ekoprint. Kesimpulan, hasil yang diperoleh selama pembelajaran berlangsung sangat efektif, sesuai dengan harapan bahwasannya dengan penerapan model project-based learning dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, sebab dengan memilih model dan media pembelajaran yang sudah sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran, hasil analisis belajar peserta didik pada nilai pengetahuan menunjukkan predikat sangat baik, serta hasil pencapaian aspek keterampilan bahwa peserta didik dinyatakan kompeten. Hal ini ditunjukkan dengan hasil produk ekoprint. Sekian pelaksanaan pembelajaran teknologi tekstil pembuatan ekoprint dengan model pembelajaran project based learning.